Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raditya Alfabio Reza dengan NIM 2210 95242 dari kelompok 22 Pratikum Sistem Digital. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan rangkaian tugas pendahuluan, yaitu percobaan 2 pada kondisi 14. Yang mana bunyi dari kondisi 14 adalah: buatlah rangkaian seperti pada modul percobaan, kemudian buatlah kondisi dengan inputan berupa saklar SPDT. Rangkaian sederhana satu: B sama dengan nol, D sama dengan nol, A sama dengan satu, C inverse sama dengan nol, D sama dengan satu. Rangkaian sederhana 2, B sama dengan nol, D sama dengan nol, A sama dengan satu, B sama dengan nol, C inverse sama dengan satu. Ketika saya run, maka terdapat empat inputan pada SPDT. Yang pertama yaitu dari inputan B dan D, yang mana inputan B bernilai nol, inputan D eh, bernilai nol akan masuk menuju ke gerbang logika XOR, yang mana apabila inputan bernilai nol dan nol, maka output yang dihasilkan dari XOR adalah 0. Lalu pada inputan A, C aksen dan D akan menuju ke gerbang logika AND. Pada inputan A bernilai satu, pada inputan D bernilai satu, pada inputan C aksen, karena nilainya ini satu, karena ini nilai dari inputannya bernilai nol, dan di sini terdapat gerbang logika NOT. Maka apabila terdapat logika NOT, inputan yang awalnya bernilai nol akan menjadi outputnya bernilai satu. Lalu ketiga inputan ini akan menuju ke AND. Karena semua nilai inputan bernilai satu, yang mana pada pada tabel kebenaran apabila semua inputan bernilai satu, maka output yang dihasilkan juga satu. Lalu output dari XOR dan AND ini akan menuju ke eh, gerbang logika OR sebagai inputan. Maka inputan yang masuk adalah nol dan satu. Yang mana pada gerbang logika OR, apabila terdapat salah satu dari inputan atau lebih terdapat nilai satu, maka output yang dihasilkan juga satu. Maka logic probe-nya akan beroutput satu juga. Lalu pada percobaan yang kedua, pada rangkaian sederhana yang kedua, input yang terdapat juga empat inputan. Lalu dari inputan B dan D akan menuju ke gerbang logika XOR, yang mana inputan B bernilai nol, inputan D bernilai nol juga. Maka output yang dihasilkan dari XOR bernilai nol juga, sesuai dengan tabel kebenarannya. Lalu inputan A, B, dan C aksen akan menuju ke AND, ke gerbang logika AND. Karena pada gerbang logika C aksen terdapat gerbang logika NOT, maka yang semulanya inputan C aksen bernilai satu, karena terdapat gerbang logika NOT, maka output yang dihasilkan adalah nol. Lalu inputan A bernilai satu, inputan B bernilai nol, dan inputan C aksen tadi karena sudah terdapat NOT di dalamnya, terdapat gerbang logika NOT, outputnya pun bernilai nol, jadi satu, nol, dan nol. Maka eh, inputan yang masuk ke gerbang logika AND adalah 100. Sesuai dengan tabel kebenaran gerbang logika AND, apabila eh,
Apabila terdapat nol pada inputan, maka output yang dihasilkan juga nol. Ketika namun ketika apabila eh, inputan pada AND ini bernilai satu semuanya, outputnya satu. Tapi pada rangkaian kali ini, karena terdapat nol, maka output yang dihasilkan juga nol. Lalu output dari XOR dan juga AND akan masuk menuju ke gerbang logika OR sebagai inputan. Maka inputan dari gerbang logika OR ini adalah nol dan nol. Sehingga sebagaimana kita ketahui, gerbang logika OR ini merupakan penjumlahan. Apabila terdapat satu pada eh, salah satu inputan atau lebih, maka nilainya satu. Tapi pada inputan kali ini nilainya itu nol dan nol. Maka output yang dihasilkan juga nol. Maka output dari logic probe ini akan bernilai nol juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.